Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya Afizien Hamdan, peserta dari pelatihan Cisco DevNet Kominfo ya. Ini saya akan ada sebuah tugas dari Cisco, yaitu untuk menjelaskan beberapa lab. Diminta untuk memilih salah satu. Jadi saya mengambil yang lab 4.55. Di sini kita akan mencoba mengeksplor ya, untuk belajar tentang REST API ya, dengan API simulator dan Postman. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kita lakukan, yaitu ada di bagian DD4 ya. Jadi yang pertama adalah kita untuk menjalankan VM, DFASC VM. Kemudian yang kedua adalah mengeksplor API documentation ya. Kemudian ketiga menggunakan Postman. Yang keempat adalah menggunakan Python untuk menambahkan 100 buku ke API simulator. Nah, di sini saya sudah menjalankan ya, menjalankan VM DFASC. Sebelah kiri ini adalah mesin virtual saya ya, menggunakan Oracle VirtualBox ya, menggunakan IFL image-nya dari DFASC. Kita langsung masuk aja ke part 1 ya. Pertama adalah kita menjalankan VM dari DFASC. Kemudian yang kedua adalah kita mengeksplor ya API documentation using API simulator. Ya, di sini API ini apa? Ini adalah singkatan dari Application Programming Interface, yaitu antarmuka pemrograman aplikasi. Nah, di sini API ini apa? Yaitu fungsinya untuk memungkinkan dua komponen perangkat lunak saling berkomunikasi. Ya, jadi bisa saling berkomunikasi antara klien dan server. Gitu ya. Nah, yang pertama kita membuka browser Chromium ya. Kita jalankan, dia secara default akan mengarah ke library demo.local ya. Kalau tidak muncul otomatis, kita mesti mengetikkan manual. Kemudian yaitu terhubungkan ke school library website. Jadi kita menghubungkan ya library, sudah. Kemudian kita menuju ke API dokumen, halaman dokumen API. Di sini kita untuk melakukan untuk klik here ya di API ini, klik here. Nah, berikutnya kita akan melihat API ini, API versi 1, kemudian di dokumennya. Nah, kita bisa melihat di sini namespace-nya ya. Get, post, delete, get, put, post, and post ya. Nah, di sini ada beragam namespace-nya. Kemudian di sini ya, kita akan mencoba untuk mengeksplor di bagian get dulu ya. Get books API ya. Di sini ada beberapa ini ya, ada parameter ya. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan adalah parameter ya. Di sini tuh parameter apa adalah opsional dari API ya, beberapa opsional dari API. Kemudian respon content type ya. Ini parameter, kemudian ada responnya, kita lihat ada di sini. Untuk melihat perbedaan tipe data, format ya, yang dapat dilihat. Kemudian yang terakhir adalah kodenya, kode. Saat default dia ada 200, kalau kode 200 adalah dia sukses ya, berhasil kita mengambil ya, atau data dari API. Yang pertama kita buka dulu di yang get books ya, kemudian pilih tryout. Jadi untuk yang pertama kita pilih tryout ya. Tryout, kemudian kita biarkan dulu option ini ya. Kita langsung execute aja, kita jalankan. Nah. Kemudian di sini ada beberapa respon yang kita lihat ya. Ada curl ya. Ini sama saja kalau kita mengetikkan manual perintah di kode di ini ya.
di shell ya, itu adalah perintahnya seperti ini. Perintahnya seperti ini. Kemudian kita lihat request URL-nya mengarah kemana, itu adalah ke sini. Nah, API v1 book. Kemudian dilihat kodenya ya, respon dari server seperti apa, kodenya 200 ya, berarti dia sukses. Nah, akan menghasilkan ada ini ya, file-filenya ya, ada isinya, ada 4 buah ID ya, dari 0, 1, 2, 3. Kemudian nanti ada respon headernya, informasi API yang kembali dari server ya. Ada keterangan kita mengambil datanya kapan, pada hari ini tanggal Minggu 24 Maret 2024. Gitu. Nah, seperti yang ada di PDF-nya ya. Step 5 sudah selesai ya. Kemudian yang step 6 adalah menggunakan curl command di terminal window. Jadi kita menggunakan curl ya, di ini terminal ya. Nah, di sini kita bisa melakukan, bisa ketik manual ataupun bisa langsung kita kopas ya. Kopas dari curl. Ya. Maaf ini kurang titik koma. Nah, jadi hasilnya akan muncul sama seperti kita melakukan get tadi yang ada di web ya, 0, 1, 2, 3. Nah, sama persis. Kemudian di step 7 kita akan melihat book yang menggunakan ISBN menggunakan get book API. Kita kembali lagi ke browser ya, Chromium. Kemudian get book API untuk parameter session set the arrow and set parameter true. Nah, di sini kita diminta untuk mengisi filenya true, ISBN-nya ya, menggunakan ISBN. Kemudian kita pilih lagi execute-nya. Nah, di sini kita lihat caranya akan berubah ya, query-nya ditambahkan menggunakan include ISBN, nilainya adalah true, benar ya. Kemudian untuk request URL bisa kita lihat ya, menggunakan include ISBN true. Dan muncul ya seperti ini. Oke, sudah selesai. Kemudian kita akan mencoba untuk mendapatkan token menggunakan post login via basic API ya. Kita akan login menggunakan API via basic ya. Kita cari via basic di sini ya. Kemudian kita pilih tryout ya. Kemudian execute. Nah, di sini kita diminta untuk memasukkan username dan password ya. Usernya adalah Cisco. Passwordnya Cisco 123 pagar ya. Kemudian kita sign in. Nah, setelah di sini kita akan mendapatkan token ya, token untuk kita login ya. Nah, di sini ya respon kodenya SOP 200 sukses, tokennya ini ya. Kita kopas ya, kita kopas tokennya, kemudian scroll up ya, kita scroll ke atas ya, di tombol hijau namanya authorize ya. Kemudian di sini masukkan value dari tokennya tadi, kemudian klik authorize ya. Oke, jadi sudah berhasil kita masukkan ya.
kemudian close available operation. Klik the bar, the post aplikasi to close the window. Kemudian kita close lagi. Kita close. Nah, berikutnya kita masuk ke step 9 ya. Menambahkan ya. Kita menambahkan buku menggunakan post ya. Kita akan menggunakan post ya. Ya, dengan post. Kemudian kita try out ya. Kemudian kita rubah ID-nya ya. ID-nya tadi kan 0123. Kita sekarang jadikan 4 ya. Titelnya buku ya. Buku belajar Cisco cara menyenangkan. Autornya Wiro Sableng misalkan. Kemudian kita pilih execute ya untuk menambahkan. Kita lihat responnya 200 ya, berarti sukses. ID 4 dari Cisco menyenangkan Wiro Sableng sudah masuk. Kemudian berikutnya kita menambahkan buku lain ya. Buku lain ID-nya 5 ya, buku 5. Kemudian ya, kita ganti belajar CCNA. Autornya Hercules misalkan. Kemudian kita execute ya, kita tambahkan aja. Kita lihat responnya, kodenya 200 ya, berarti sukses ya. Berarti untuk step 9 kemudian klik the bar API postbook close window. Kemudian step 10 ya, step 10 kita akan melihat buku menggunakan get. Kita klik try, kemudian kita lihat, kita execute. Kita lihat di sini untuk bukunya sudah bertambah ya, awalnya yang 4, sekarang ditambahkan 2 tadi, ID 4 ya dan ID 5. Ya, sudah sama ya, sesuai dengan panduan itu PDF. Kemudian kita close ini ya. Kemudian list a specific book using get book API. Kemudian kita klik get books yang ID, get books ID. Nah, kemudian kita akan melihat menggunakan ID sebagai parameternya ya. Jadi kita akan melihat atau menampilkan data berdasarkan ID ya. Kita klik tryout dulu. Kemudian di sini ada ID, bisa kita masukkan misalkan 4 ya, yang terakhir kita masukkan. Kemudian klik execute ya, klik execute. Kemudian kita lihat responnya 200 ya, berarti sukses. Kemudian kita lihat nih, ID-nya adalah ID 4.
Titelnya Belajar di Cisco Cara Menyenangkan, autornya oleh Wiro Sableng, gitu ya. Nah, ini udah selesai untuk step 11. Kemudian berikutnya adalah ya, kita akan step 12 lah, diminta untuk menghapus ya, secara spesifik buku menggunakan delete book ID ya, delete book ID yang merah ini. Kemudian kita try out dulu. Nah, kita klik ya, kita masukkan parameter yang akan kita hapus ya, misalkan kita menghapus yang ID 4 ya, kemudian kita execute. Nah, ini kan menghapus ID 4 tadi. Nah, di sini status kodenya sukses 200 ya, ini akan terhapus ya. Apakah benar terhapus? Nah, kita akan lihat di step 13 ya. Step 13 kita akan melihat lagi jumlah bukunya apakah sudah berkurang ya. Jadi get books API, kemudian kita try out ya, try out, kemudian execute. Kita lihat, oke, di sini dari 0 ya, 0 1 2 3 ID 4 nya sudah tidak ada. Sudah benar ya untuk proses-prosesnya. Begitu untuk yang sesi part 2. Kita akan lanjutkan di sesi part 3. Oke, kita kembali ke lanjutkan tab. Kita akan masuk ke part 3, yaitu menggunakan Postman untuk membuat API calls ke simulator API simulator. Sini kita akan menggunakan Postman untuk membuat pemanggilan API ya, menggunakan judul library API dokumentasi ya. Postman digunakan untuk adalah perangkat untuk pengembang developer web ya. Bisa untuk memudahkan ya, untuk menyimpan, mengorganisasikan atau menggunakan kembali API. Oke, langsung aja ke step 1. Jadi kita buka Postman ya, tambahin Postman seperti ini. Kemudian ya, mengambil step 2 yaitu menulis atau menampilkan buku yang menggunakan Getbook API. Yang pertama ya, jadi kita launch dulu ya, launchpad, jadi kanvas ini ya. Kemudian kita menggunakan requestnya yaitu get ya, ada opsi yang banyak, kita pilih get ya. Kemudian kita kembali ya, untuk memasukkan URL ya, kita menggunakan library API SQL tadi ya, di Chromium ya. Chromium, kita cari bagian library demo lokal versi 1. Library demo lokal API versi 1 books ya. Get books. Ya, kita akan mendapatkan URL-nya seperti ini. Kita copy. Kemudian kita kembali ke Postman. Ya, kita masukkan di sini di URL-nya. Kemudian kita
mainnet. Kita kirimkan get untuk mendapatkan API link di atas. Send. Nah, kita lihat di sini responnya 200 in, jadi successful. Kemudian akan menampilkan get ya, API dari ID 0, 1, 2, 3, 5 ya. Kenapa sama 4-nya nggak ada? Karena kemarin tadi kita hapus yang keempat. Seperti itu. Ini bisa disimpan ya kalau membutuhkan, tapi ini tidak dibutuhkan untuk lab ini. Kemudian kita masuk ke step 3. Kita mendapatkan token menggunakan POS. Menggunakan login via basic API. Kita tambahkan dulu. Ini membuat underscore request ya. Underscore request. Kemudian klik down arrow, jadi klik sini requestnya apa, kita ganti menjadi POS. Kemudian kita arahkan ini URL-nya, login via basic seperti ini. Kemudian kita klik di sini dulu, akan ada unauthorized access. Ini kita dapat mendapatkan akses. Kenapa kita harus ini kan login nih. Jadi kita rubah dulu ya. Ini caranya 401 tapi tidak sukses ya. Nah, di sini kita harus merubahnya ya. Di authorization ini menjadi basic out. Kemudian masukkan username Cisco, passwordnya Cisco 123. Kemudian klik ulang lagi send. Nah, kita akan mendapatkan token ya. Kita copy. Kita copy ya tokennya. Kemudian setelah itu kita akan menambahkan buku ya menggunakan POS ya. Jadi kita tambahkan dulu requestnya, kemudian dari get kita rubah menjadi POS, kemudian di sini authorization-nya kita klik dulu. Kemudian di sini authorization-nya tipenya pilih API key, jadi kita akan masukkan ya token tadi yang didapat dari di sini tadi. Jadi kita copy, masukkan di sini, value-nya token, kemudian ininya untuk key-nya adalah X API. Kemudian untuk value-nya adalah Cisco-nya.
Kemudian masih dalam di sini ya, jadi bagian body, kemudian pilih klik raw, kemudian di bagian text pilih JSON ya, JSON. Kemudian kita klik send ya. Error ya. Ini berarti karena kita postbook API-nya, postbooknya oh iya, ini kita perlu tambahkan data yang hilang tadi ya, 4. Dan isi. Ini ya, kita tambahkan. Kemudian kita send ya. Oke, sudah masuk ya. Ini 200 berarti sudah bisa masuk bukunya. Kemudian kita akan verifikasi penambahan buku tadi ya. Kita masuk ke pertama kali get ya. Kemudian pilih send. Kita lihat apakah sudah masuk. Nah, buku yang keempat sudah masuk ya. Seperti ini. Kemudian kita akan masuk ke step 6, yaitu untuk menambahkan tambahan parameter untuk mendapatkan getbook API ya. Pertama kita masuk ke School Library API, kemudian masuk ke getbooks, kemudian kita akan menambahkan beberapa parameter yang digunakan, yaitu input ISBN, kemudian sort by author page. Kemudian kita pilih ya, page layout, kemudian input ISBN, defaultnya kita bikin false, kemudian sort by-nya defaultnya menggunakan ID, author untuk pengarangnya, kemudian yang bawah itu untuk ID-nya ID per halaman ya. Dan kita pilih execute. Kemudian kita cancel dulu, kemudian di try out, kemudian klik include ini, kita pilih true, clock sort by author. Nah, ini kita execute ya. Di sini akan muncul responnya ya. Seperti ini.
Kita lihat di responnya ya, di request URL nya ada ini ya, ketambahan ini ya, yaitu di ISBN throw sort by author. Nah sekarang kita akan mencoba seperti ini di Postman. Nah, kita masuk ke lab pertama, kemudian klik di params-nya ya. Kemudian di sini ada bagian key. Nah, di bawah key kita tambahkan include ISBN. Kemudian di bawah value-nya kita pilih row. Kemudian bawah key sort by. Kemudian value-nya ketik author. Jadi kita makan query yang mirip tadi ya. Kemudian kita klik save. Nah, kalau seperti ini dia akan mensortir berdasarkan ISBN ya, kemudian berdasarkan authornya. Nah seperti itu untuk part 3. Kita akan lanjut di part berikutnya. Oke, kita masuk ke part terakhir, yaitu di bagian 4. Nah di sini kita akan menggunakan Python untuk menambahkan 100 buku ya ke API simulator. Ya, di sini ada keterangan kamu bisa menggunakan Open API Specification Tool atau Postman untuk menambahkan banyak buku yang kamu inginkan. Tetapi kamu hanya bisa menambahkan satu dalam satu waktu. Kemudian ada solusi yang lebih baik, yaitu menggunakan program untuk menambahkan buku. Nah, di sini kita akan menambahkan 100 buku menggunakan Python menggunakan library packer. Nah, langkah pertama kita harus membuka dulu Visual Studio Code dan kita arahkan ke directory School Library. Oke, kita buka aja Visual Studio Code. Nah, Visual Studio Code ini adalah editor ya, untuk program yang ringan ya, Visual Studio Code. Nah, kebetulan ini kemarin tadi sudah saya tambahkan. Kalau pengen manual kita bisa ini ya, memilih di sini file, kemudian open folder ya. Nah, di sini ya lokasinya itu ada di ini ya. Bagian home, Deva ST, Labs, kemudian DevNet SRT, kemudian School Library. Nah, di sini ada file 100 random books ya. Jadi kita arahkan di sini aja di folder ini. Kemudian kita open. Kemudian kita buka lagi di Visual Studio Code ya. Nah, sudah ada filenya. Nah, ini kita klik 2 kali aja. Nah, inilah file untuk menambahkan random buku ya, 100 ya. Oke, setelah itu nah di sini sudah kita buka di step 2 ya. Di sini ada notice shipping dan import. Di sini kita akan menambahkan mengimport ya, library ya, import request, kemudian JSON sama from Packer, import Packer model library untuk fake ya, fake. Kemudian kita akan menggunakan library Python untuk request untuk course ini.
Kemudian di request library dibutuhkan untuk menggunakan Python to make API request menggunakan get, post, delete, and http methods. Nah, Faker is a Python library untuk menulis data. Ya, ini Faker ini adalah library, kumpulan berisikan data-data. Ya. Program ini akan menggunakan Python Faker library untuk menyedot random book, title, author, and ISBN. Kamu dapat mencari internet untuk mengetahui tentang Faker library, akan tetapi kita akan melakukan step by step ini untuk melengkapi kita buka terminalnya. Jadi kita arahkan dulu ke ini ya, lokasinya home device labs devnet rc school library. Oke, kita masuk ke Python ya. Kita ketikkan Python 3. Kemudian from Faker import Faker, kemudian tag sama dengan Faker, kemudian tag. Nah, ini kita ada bisa melihat banyak sekali data yang bisa diambil ya. Contoh catchphrase ya, buku ya contohnya. Kemudian jadi kita mengambil contoh ISBN. Nah, seperti ini muncul. Kemudian juga kita contohkan mengambil tag nama. Di sini akan muncul generate nama-nama. Masuk ke step 3, kita mencoba menggenerate random data menggunakan Faker library. Kita contohkan print my name is titik, kemudian format fact.name 2. Nah, di sini akan muncul ya, menampilkan my name is Patricia Herdi. Kemudian berikutnya yaitu kita akan menampilkan my name is ini. Menggunakan ISBN apa, jadi kita akan menampilkan print my name is, kemudian menggunakan format name seperti ini. Yang pertama itu adalah namanya, yaitu fake name, kemudian fake catchphrase, kemudian fake ISBN 13. Kemudian kita akan mencoba untuk melanjutkan ini bagian C-nya. For i in range 10,
Saya akan mengambil print fake name. Nah, di sini kita ini ya, ini adalah perulangan dari ambil 10 ya, 10 data fake name. Kemudian setelah itu kita keluar. Kemudian masuk ke fungsi variabel ya. API hostnya menggunakan library demo lokal, kemudian loginnya Cisco, kemudian passwordnya Cisco 123. Kita akan mereview ini ya di bagian script yang ada di Python, mendefinisikan authorize token ya, kita membutuhkan login sama password, dimana API hostnya itu mengarah ke ini library demo lokal. Kemudian di sini nah, jadi yang mendapatkan ini ya, sudah kode status kodenya 200, maka dia akan sukses. Jika gagal, dia akan menampilkan status kode yang lain ya. Kemudian kita masuk ke function add book ya, jadi authorization token. Kemudian di sini ada function namanya add book ya. Ini book menggunakan API key-nya yang mengambil dari host, API host, kemudian API versi 1 book. Saya akan mengambil headernya XAPI key. Kemudian dia akan membuat data menggunakan JSON dump, diberi nama variable book. Jika dia sukses menambahkan, akan menghasilkan kodenya 200 ya. Jika dia gagal, akan menampilkan error kodenya. Kemudian di bagian step 7 kode dua function ini ya, menambahkan auto recover, invoke, and result as store ini variable API key. Jadi di API key ini akan disimpan ke get out token. Kemudian mode ini dia akan ya menggunakan for i in range ini, berarti dia maksudnya dia adalah akan melakukan perulangan ya dari 4 sampai 105. Dia akan mengambil titelnya dari titel bukunya menggunakan fake ini, library dari faker, fake catchphrase, kemudian menampilkan nama autornya, nama pengarangnya dari fake name, kemudian menggunakan ISBN, menggunakan fake ISBN. Nah, kemudian dia akan disimpan di JSON ya, book ya, JSON book, menggunakan ID-nya ya, ID, titel, author, dan ISBN. Nah, add book function akan dipanggil, akan masuk kepada book dan API key variabel, karena add book adalah bagian loop ya, loopingnya akan dipanggil 100 kali kan, 1 time is for other ID 4 sampai 105. Kemudian di sini kita step 8 adalah kita akan menjalankan script ini ya. Kita lihat filenya sudah ada, kemudian kita tambahkan Python 3, kemudian add ini ya, tinggal kita jalankan saja. Nah, dia akan otomatis memasukkan 100 baru ya, 100 yang baru, buku baru. Ini kita bisa cek di sini di bagian di browser ya, di demo lokal, kita refresh.
Nah, di sini ya. Nah, ini di halaman pertama sudah muncul ya buku. Nah, di sini. Ya. Tadi sudah ada 5, kemudian ditambahkan 99 ya. Tambah 5 tambah 100 ya. Karena dimulai dari 0. Ya, sudah kita lihat. Kemudian, if you got the FBA documentation, back instead on the main page, and you should try out. Kemudian ke FBA documentation. Kemudian, ya, kemudian di sini, kita bisa ini untuk menambahkan volume 2 to 10, kamu menambahkan volume antara 2 dan 10 parameter to see the other books. Kita bisa melihat buku yang baru kita tambahkan. Page halaman 2 ya. Nah, di sini sudah muncul halaman baru yang kita ambil ya. Di halaman 2 buku baru yang kita tambahkan. Nah, itu aja review dari lab 455 di review part 4. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.